kondisinya begini, ada aja justifikasi dari orang yang merasa dirinya ahli. Yang katanya pertanyaan kuesionernya salah, yang katanya tukang surveinya salah, yang katanya respondennya nggak memahami pertanyaan dari tukang surveinya atau pertanyaan dari kuesionernya, itu semua disalahkan. Padahal jawabannya sudah seperti ini, semua jawabannya sudah berada pada kondisi baik, bahkan ada yang sangat baik 4,62. Tapi hasilnya ternyata negatif signifikan. Jadi itulah bedanya. Oke. Bedanya statistik deskriptif sama statistik inferensial. Statistik deskriptif tidak bisa digunakan untuk membuat simpulan. Jadi pada kondisi persepsi responden, baik di variabel bebas maupun terikatnya berada pada kondisi baik, bahkan sangat baik, tidak selalu akan menghasilkan pengaruh yang positif. Bahkan pada kasus ini, nilainya pengaruhnya menjadi negatif signifikan. Nah, kalau mau tahu kenapa, oke, nanti kita bahas. Oke, sekarang kita coba yang di data 2. Ini datanya. Nah, yuk kita lihat. Wah, ini sudah saya hitung ternyata. Ini nilainya, waduh, kecil-kecil rata-ratanya ya. Rata-ratanya kecil-kecil semua. Ya, termasuk kondisinya tidak baik. Artinya persepsi responden pada perilaku religius dan kinerja karyawan berada pada kondisi yang tidak baik. Nah, kita lihat kondisinya. Kita uji, kita copy dulu di sini. Ya, nilai totalnya kita copy dulu. Kita kembalikan di sini, kita X-nya, kita paste di sini, kemudian kita tindih aja ya teman-teman, biar lebih mudah kita memahami. Oke, yang ini kita copy lagi ke sini. Ini tidak ada rekayasa, ya. Nah, ini kondisinya teman-teman. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, oke, masih sama kan, di kinerja karyawan masih sebagai variabel terikat, kemudian perilaku religius masih sebagai variabel bebas. Kita oke saja, hasilnya bagaimana? Oke. Kita lihat, wow, hasilnya ternyata koefisien regresi bertanda positif. Koefisien T hitung bertanda positif. Signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Artinya perilaku religius berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Jadi apabila perilaku religius mengalami peningkatan, maka kinerja karyawan juga akan mengalami peningkatan. Beda dengan sebelumnya. Nah, yang sebelumnya ini kelihatan bahwa perilaku religius ternyata negatif signifikan. Semakin tinggi perilaku, semakin baik perilaku religius, maka akan semakin menurun kinerja karyawannya. Iya. Ini apa yang aneh? Kok bisa begini? Satu dari hasil pengujian ini membuktikan bahwa memang benar teori yang menyatakan bahwa statistik deskriptif tidak bisa digunakan untuk menarik simpulan atau membuat simpulan atau membuat generalisasi, apalagi mengeneralisasikan tentang hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Benar-benar tidak bisa. Statistik deskriptif hanya digunakan untuk mendeskripsikan
bagaimana persepsi responden. Bukan untuk membuat generalisasi tentang korelasi, tentang regresi, tentang pengaruh, tentang adanya perbedaan dari kondisi data yang ada. Bila itu dilakukan, bila itu yang diinginkan, maka lakukanlah pendekatan statistik inferensial. Oke, teman-teman. Mungkin ada yang penasaran, kok bisa begitu ya? Nah, ini sebenarnya cuma masalah pendekatan matematika sederhana saja. Nah, ini sebenarnya zaman SD. Kalau kita zaman SD, waktu SD kita nggak nakal, kita mau memperhatikan dengan baik apa kata bapak ibu guru kita, maka sampai tua kita akan terselamatkan dari kesalahan. Namanya juga SD, sekolah dasar. Kalau dasarnya nggak kuat, ya jadinya begini, kacau. Ya tahu-tahu baru pinter pas SMA atau pas kuliah baru pinter, dasarnya nggak kuat, akhirnya ya begini, kacau. Punya persepsi yang salah terhadap matematika. Oke, kita lihat kenapa dia berpengaruh negatif. Oke. Teman-teman bisa perhatikan beberapa deret angka yang akan saya tandai. Oke, ini dia. Kita coba responden nomor 14. Oke, kita lihat responden 14. Oke. Kita lihat lagi responden nomor 17. Oke. Saya buka rahasianya agar teman-teman bisa terbuka. Responden nomor 20. Kemudian responden nomor 24. Responden nomor 27. Oke. Sementara ini dulu. Untuk yang lainnya banyak, nanti kalau teman-teman benar-benar penasaran akan saya kirim soft copy-nya untuk perhatikan. Oke, perhatikan teman-teman. Ya, kita view-nya kita mainkan dulu. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, responden nomor 14 bisa dilihat. Pada saat responden nomor 14, nomor 17, nomor 20, 24, 25. Nah, ini pada saat responden menjawab nilai yang sangat tinggi, yaitu 5555, pada perilaku religius, ternyata pada saat dia menjawab kinerja karyawan, dia lebih menjawab 4, memberikan nilai 4. Kemudian pada saat responden nomor 17 memberikan skor 4 pada perilaku religius, ternyata pada kinerja karyawan memberikan nilai 5. Responden nomor 20, dominan menjawab 4. Hanya satu dia menjawab dengan skor 5. Kemudian di sini untuk kinerja karyawan, responden nomor 20 cenderung menjawab 5, lebih dominan 5, 4. Dan nilai 4 hanya 1. Nah, responden nomor 24 dan 27 memiliki, responden nomor 24 memiliki kemiripan pola jawaban dengan responden nomor 17. Kemudian nomor 27 memiliki kemiripan seperti responden nomor 14. Nah, apa yang bisa kita lihat dari pola ini? Pada saat responden menjawab nilai tinggi pada perilaku religius, justru menjawab nilai yang lebih rendah pada kinerja karyawan. Ada juga responden yang memberikan jawaban yang rendah, yaitu pada skor 4, namun memberikan nilai skor tinggi pada kinerja karyawan, yaitu skor 5. Walaupun jaraknya cuma 1, selisihnya cuma 1, itu sangat berpengaruh. Pada kondisi seperti ini adalah kelihatan dominan dia menjawab nilai tinggi, kemudian ini nilai rendah. Ya. Nah, kalau nilai tinggi ketemu nilai rendah atau nilai positif ketemu nilai negatif, pasti hasilnya negatif. Itu pelajaran SD, sangat gampang. Ya, ini juga
Pada saat dia menjawab nilai rendah, nah ternyata di kinerja karyawannya dia menjawab nilainya tinggi. Nilai rendah ketemu nilai tinggi atau nilai negatif ketemu nilai positif, pasti akan jawabannya negatif. Jadi wajar kalau pada hasil analisis uji regresinya menghasilkan kondisi bahwa perilaku religius berpengaruh negatif dan signifikan pada kinerja karyawan. Nah, sebaliknya di sheet 2, yuk kita lihat di sheet 2. Oke. Walaupun jawabannya rendah-rendah begini, nah, kita lihat kondisinya seperti apa. Oke. Di sini ada responden yang oke, kita lihat. Oh, ini perlu kejelian tersendiri. Oke, ini lihat. Oke, lihat ya. Oke, kita kasih tanda responden nomor 3. Kemudian responden nomor nomor ini. Ya. Oh. Responden nomor 3, dia lebih banyak menjawab kecil pada pada perilaku religius, kemudian menjawab nilai yang cukup besar di kinerja karyawan. Namun pada kondisi secara keseluruhan dari 60 responden memiliki konsistensi, yaitu jawaban responden ini kebanyakan dia konsisten. Misalnya kayak gini, dia menjawab 2 di rata-rata 2 di perilaku religius dan 2 di kinerja karyawan. Dia memberikan jawaban yang rendah misalnya pada kinerja karyawan, maka di perilaku religiusnya juga dia menjawab nilai yang rendah. Seperti ini. Jadi konsistensi, saat nilai besar ketemu nilai besar, kemudian saat nilai kecil ketemu nilai kecil, saat nilai positif ketemu nilai positif, saat nilai negatif ketemu nilai negatif, maka hasilnya akan positif. Jadi jelas tidak ada yang salah, hasilnya adalah berpengaruh positif dan signifikan. Nah, ini adalah pembuktiannya teman-teman bahwa kita tidak bisa menggabungkan antara statistik inferensial dengan statistik deskriptif. Jangan pernah membuat kesalahan yang seperti ini. Kesalahan seperti ini, pemikiran seperti ini sangat-sangat fatal. Jadi kalau kita melakukan penelitian secara kuantitatif, kita harus benar-benar bisa membedakan mana yang cocok, pola pikir seperti apa yang cocok untuk analisis deskriptif, dan pola pikir seperti apa yang untuk analisis statistik inferensial. Jangan digabung-gabung, kacau jadinya. Nah, ini pembuktiannya, dan semoga video ini bisa berguna untuk kerabat pemikir. Apabila ada yang kurang puas, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, ayo terbuka, saya bisa lewat komen di channel ini, atau DM kami di Instagram kami juga bisa, atau nanti kalau mau lebih serius lagi bisa menghubungi WA kami. Sekian kerabat pemikir, dan selamat berjuang untuk penelitian-penelitian dan kehidupan kalian semua. Ciao.